Dinilai buat gaduh, produser film Vina sebelum 7 hari dilaporkan ke polisi. Kayak gimana videonya, ceki wow. Play. Berarti beli rokok di sini karena ya iya ya nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, Pak. Dari mana dia bisa melihat kalau memang Peggy dan anak-anak yang nongkrong melempari korban? Saya siap membantu Peggy dan keluarganya. Terus berjuang sampai akhir nanti, Terus Pak. berjuang. Peggy kasus Vina, kuasa hukum siapkan 42 pengacara. Berapa tadi, Pak? 40 ya, Pak? 40 lebih, 42. Malam ini baru 40. Ini nanti masih nambah. Oke, siap. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat, hanya 1 yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Terhadap Peggy belum ada jawaban yang pasti. Itu jawaban kami. Masih perlu diselidiki lebih lanjut. Nyo, Mang City People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang juga ada buntelan bulu, si Abu yang lebih bobo, ada Pakun Aku juga juga. bobo. 2 topi mangkok. Inhere, always Inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan Dicengkling. Nyo, Yes. masih soal kelanjutan dan serba-serbinya kasus Vina Cirebon. Kali ini ada beberapa video yang membagongkan, langsung aja meluncur. Cus. Nih Nyo, Yes. ada beberapa video yang bakal kita bahas nih. Yang pertama soal film Vina sebelum 7 hari yang katanya dilaporkan ke Bareskrim Polri. Wow. Ini semalam aku lihat infonya di CTD Insider. Ya, cuma memposting gambar begini doang ya dengan keterangan film Vina sebelum 7 hari dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kirain ya cuma selewat-selewat doang, ternyata beneran dong. Ada asosiasi atau apa gitulah. Iya. Kita meluncur ke TikToknya nih. Cus. Nih ya, setelah Yes. infonya disampaikan sama CTD Insider, Mamang nyari-nyari dan menemukan ada 2 media yang membahas ini, TV One sama SCTV. Di sini dari TV One News dulu nih ya, ada caption Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia mendatangi Bareskrim Mabes Polri Selasa kemarin ya, guna melaporkan produser. Jadi produser yang dilaporkan ya, produser film Vina sebelum 7 hari. Menurut pihaknya, film tersebut telah mempengaruhi masyarakat untuk menumbuhkan asumsi liar mengenai penanganan proses pidana yang belum inkrah serta menimbulkan kegaduhan kepada muka publik. Senantiasa memperburuk citra polisi di mata masyarakat, katanya Maya, kata captionnya ya di sini. Oke, dinilai buat gaduh, produser film Vina sebelum 7 hari dilaporkan ke polisi. Kayak gimana videonya, ceki wow. Play. Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia mendatangi Bareskrim Mabes Polri guna melaporkan prosedur film Vina sebelum 7 hari. Produser maksudnya ya mungkin ya, di situ bilangnya prosedur tadi. Oh iya. Iya, prosedur. Melaporkan prosedur film Vina sebelum 7 hari. Lantaran menurutnya film tersebut telah mempengaruhi masyarakat menumbuhkan asumsi liar mengenai penanganan proses pidana yang belum inkrah dalam serta menimbulkan kegaduhan kepada muka publik, senantiasa memperburuk citra polisi di mata masyarakat. Alasannya itu bisa didengar tadi. Ketua Umum ALMI Zainul mengatakan bahwa film tersebut mengundang banyak polemik dan asumsi liar tentang penanganan dan fakta yang ditayangkan dalam film Vina. Oke, jadi ada beberapa poin tadi ya yang katanya membuat asumsi liar, juga malah memper apa coba di captionnya tadi, memperburuk citra polisi di mata masyarakat ya. Kalau menurut aku ya film ini ya memang ada plus minusnya ya. Ya. Plusnya ya ke up lagi jadi viral, minusnya jadi ya sedikit banyak yang tergiring seolah-olah kejadian sebenarnya itu yang kayak di film tersebut gitu. Ya tapi ya gimana juga ya Mang ya, aku kan nonton filmnya juga ya. Itu ya agak terlalu belak-belakan juga sih tentang Iya. gitu. Yang jadi permasalahan adalah landasannya itu loh. Oh iya. Iya, landasan kalau buat menyatakan iya bener yang kejadian sebenarnya kayak di film itu. Landasannya apa? Itu yang akhirnya disikat ya mungkin oleh ALMI ini gitu kan. Karena landasannya mau sesuai apa? Nggak mau sesuai BAP, nggak begitu gitu mungkin maksudnya ya. Makanya kenapa akhirnya
kok dilaporin gitu. Dan nanti juga nextnya kita ke video penjelasan dari perwakilan dari Almi ini ya. Oke. Kita meluncur. Cus. Nih dari liputan 6 SCTV. Ciki-ciki wow. Play. Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia Almi melaporkan film Vina sebelum 7 hari ke Barreskrim Polri karena dinilai membuat kegaduhan dan berpotensi menggiring opini yang bisa memengaruhi penyidikan. Oke, cepet banget. Ketua Almi menyampaikan bahwa semua kru yang terlibat dalam produksi film masuk ke dalam laporan. Serius. Semua kru yang si anjing cepet pisan. Semua kru yang terlibat dalam produksi film Vina masuk ke dalam laporan. Wow, semuanya ya. Termasuk sutradara dan produser. Oh begitu ya. Hari ini agenda kita membuat laporan polisi kepada Barreskrim terkait dengan sebuah film, produksi film yang mengangkat sebuah cerita terkait dengan pembunuhan almarhum Vina. Yang menurut kami film ini merupakan film yang kontroversi. Maka dari itu poinnya ada dua. Pertama, ada delik pidana. Dalam hal ini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Kemudian yang kedua, pasal 31 Undang-Undang Perfilman. Ada dua ranah yang bisa diambil oleh penegak hukum dan juga pemerintah. Terkait pasal 28 ayat 2 tentang ITE, kemudian junto pasal 45 huruf A terkait dengan tindak pidana yang mengandung sara dan membuat kegaduhan. Nah, ini poin yang menurut hemat kami setelah konsultasi ke kawan-kawan cyber, memang ada delik pidana di situ. Nah, kemudian yang ditanya, siapa yang dilakukan dan siapa yang melakukan. Nah, laporan ini barang tentu yang memproduksi film. Jadi pihak-pihak yang memproduksi sebuah film ini dapat dimintai klarifikasi untuk menjelaskan terkait dengan produksi yang dia buat. Siapa itu? Belum tentu terkait dengan produsernya, sutradaranya, dan seterusnya. Supaya ini bisa diklarifikasi dan tidak membuat kegaduhan di publik. Kenapa kami mengatakan ini membuat kegaduhan? Karena proses hukum sedang berjalan. Beda halnya yang disampaikan rekan saya terkait dengan kasus cyanida. Itu sudah ingkrah, maka dibikin sebuah cerita supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang di kemudian hari. Tapi terkait dengan almarhum Vina, ini kasusnya belum final dan masih dalam proses penegakan hukum. Kalau ini dibingkai dan terus-menerus menjadi polemik di media ataupun polemik di publik, maka akan membuat narasi-narasi yang negatif sehingga menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan penyidik dalam ini instansi kepolisian. Itu poin terkait dengan delik pidananya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan pasal 31 Undang-Undang Perfilman, yang mana pemerintah bisa melakukan tindakan hukumnya untuk menarik kembali peredaran film tersebut. Karena bagaimanapun juga film itu sudah diasumsikan membuat kegaduhan, sehingga memang tidak relevan kalau film itu sudah dibiarkan. Maka penting dua lembaga ini, baik pemerintah atau penegak hukum, untuk supaya mengklarifikasi para orang-orang yang memproduksi film tersebut. Nah, memang hari ini setelah kita konsultasi ke kawan-kawan cyber, perlu memang untuk dilakukan pendumasan. Karena bagaimanapun juga ada tahapan, salah satunya menyampaikan keberatan kepada lembaga sensor. Nah, itu akan kita lakukan setelah dari sini. Mungkin nanti besok atau lusa kita akan menyampaikan lembaga sensor untuk meminta pendapat dia. Sama halnya dengan undang-undang pers. Ketika teman-teman pers ada sesuatu yang dituduhkan, kemudian narasumbernya keberatan, maka baru itu di jalur Dewan Pers terdahulu untuk melihat apakah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan. Sama halnya dengan perfilman. Jadi ada undang-undang perfilman dan ada lembaga sensor. Namun sedikit perdebatan bahwa film ini tidak disiarkan dalam TV, tapi disiarkan dalam movie bioskop. Maka ada penafsiran di sini. Apakah lembaga penyiaran berwenang untuk melakukan tindakan hukum ketika film itu belum terbentuk dalam perfilman lewat televisi nasional? Karena ini masih dalam bentuk bioskop movie. Nah, ini sedikit perdebatan di dalam, sehingga diputuskan harus ke Dewan Komisi Penyiaran dulu untuk melihat duduk persoalannya. Apakah mereka memiliki kewenangan untuk masuk ke dalam film bioskop itu ataukah sebatas TV nasional. Nah, dua poin ini yang kami sampaikan karena memang tidak ada yang mempersoalkan terkait dengan produksi film ini.
Tapi barang tentu kami sebagai elemen masyarakat ingin menyampaikan pesan ini. Jadi ke depan jangan sampai suatu produk film mempengaruhi kebijakan hukum sehingga membuat narasi yang tidak produktif di masyarakat. Kita sudah berkemas, kita seharusnya membuat laporan polisi. Karena setelah terjadi perdebatan di atas, memang ada hal-hal yang masih diatur dalam normatif. Salah satunya adalah film ini belum dibentuk, belum disiarkan dalam televisi nasional, baru dalam bentuk diskon dan ataupun movie. Apakah lembaga penyiaran berwenang untuk masuk ke sana atau belum? Nah, kemudian kawan-kawan saya berbilang kalau terkait dengan delik pasal 28 itu sudah memenuhi syarat, tapi harus diklarifikasi dulu oleh Dewan Penyiaran KPI. Karena bagaimanapun juga, yang saya sampaikan tadi ada undang-undang pers yang mengatur kebebasan pers tidak bisa langsung dilapor ke kepolisian, harus melalui Dewan Pers dulu. Oke, ada beberapa poin yang aku kurang setuju. Yang kayak tadi tuh melaporkan seluruh kru yang bertugas gitu kan. Itu, ya berarti ada lighting, ada kameramen gitu yang kayaknya gue nggak tahu deh. Gue nggak ikut kecimprung, nggak ikut buat ide film ini gitu. Gue cuma menjalankan tugas sesuai dengan skenario skrip ya gitu. Jadi maksud gue jangan semuanya misalnya kalau mau dilaporkan gitu. Kayak kasihan semua kru yang bertugas. Terus kan nggak tahu ya, terlepas dari yang memang ada unsur keuntungan yang didapat oleh produser film itu kan. Tapi ya di sosmednya nih kondisinya berkat atau gara-gara ada film ini, terlepas nanti terpengaruh atau kayak gimana yang dimaksud Bapak tadi gitu, gemuruh netizen rame lagi dan akhirnya mengawal lagi gitu. Coba kalau dibandingin misalkan film ini nggak tayang gitu, gimana cara viral laginya gitu kan, agak sulit juga gitu maksudnya kan, karena kan balik lagi yang dibilang udah 8 tahun gak beres, cuman ya terserah Santi People gimana menanggapinya menurut Santi People. Tapi Mang, aku ada satu pertanyaan di kepalaku ya, karena kan di sini kan Bapak ini kan membandingkan dengan yang Ice Cold itu ya kemarin ya. Bedanya katanya yang Ice Cold itu sudah inkrah, yang ini belum. Cuman yang aku pertanyakan kemarin dari yang podcastnya di apa tuh, yang diskursus.net ya. Iya, itu Bang Reza baca di itunya udah inkrah kan, makanya jadi kayak nih yang lama udah inkrah apa belum sih gitu. Oh iya, yang 8 udah inkrah gitu. Tapi kan balik lagi katanya tadi masih dalam proses gitu. Terlepas dari kontroversinya, memang kontroversi filmnya gitu kan. Ya memang kontroversi diakuin gitu. Tapi kan ada sisi positifnya ngebawa viral lagi gitu ya. Akhirnya kekawal lagi walaupun berujung ngejelimet ya. Tapi kalau kita lihat komen-komen dari liputan 6 SCTV, monggo dibaca sendiri, memang kasih spotnya tuh bisa dilihat dari Wong Aya, Fauzan Adi itu. Ada Ruth BR Hutagalu, ada Tasiri, ada Falah gitu. Ya ini ada Ina, ya bisa dibaca sendiri gitulah ya. Gimana Santi People, setuju nggak atas pelaporan ini gitu? Kalau menurut kalian gimana Santi People? Biar aku Maya belum beres, ada lagi. Terus apakah ini beneran bikin gaduh? Menurut Santi People gimana? Ya gimana tuh? Kita kasih next ya. Cus. Nyoh. Yes. Ini Kang Dedi pecah sih Kang Dedi. Diposting sama repost ulang sama Brady 007 Zemes ya. Ferry dan warga Cirebon siap bela Peggy jadi saksi di pengadilan. Jadi katanya Kang Dedi berhasil menemukan counter dari kesaksian Aep. Waduh. Itu adalah Kang Ferry dan juga pemilik warung yang katanya disebut Aep itu. Di sini captionnya Ferry dan warga Cirebon, Cirebon mentahkan Aep saksi kunci ya. Ferry dan warga Cirebon siap menjadi saksi di pengadilan. Ceki. Wow. Play. Apa-apa gitu. Ya enggak, kita mah bukan apa-apa. Kan dalam ceritanya Aep beli rokok di sini setengah 10, nggak di sini sih bilangnya di warung. Taruhlah warung ini jam setengah 10 malam. Terus kemudian setengah 10 malam. Ibu tahu Aep? Enggak tahu saya apa. Tukang cuci mobil? Enggak. Beli rokok di sini, ya ke sana nggak kelihatan. Terlalu jauh jaraknya. Makanya saya mau mematahkan statement Aep di YouTube Bapak itu. Iya. Iya Pak. Iya, kan nggak, tenang aja Bu, jangan takut, nggak ada apa-apa nih, warga kita ini suka takut, nggak apa-apa. Ini lagi cerita kan
Aep ngasih penjelasan di YouTube saya bahwa dia beli rokok pada waktu sebelum peristiwa di sini. Nggak tahu di sini ya, pokoknya beli. Sedangkan tukang rokok yang ada cuma ini katanya. Itu. Waktu itu belum ada tukang rokok ya sini? Ya ada saya pun. Sendiri aja tukang rokok. Tukang rokok cuma ibu aja. Yang lain nggak ada yang jualan rokok. Berarti beli rokok di sini. Sana ya. Iya ya, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan Pak. Dari mana dia bisa melihat kalau memang Peggy dan anak-anaknya nongkrong melempari korban? Kang Ferry, hoodie putih. Hoodie. Gitu loh Pak, sampai ngejar dan dia sangat detail banget. Di situ ada orang nongkrong, orang 8. Kalau dikejar berarti ke sini kan? Iya, ke sini larinya. Beli rokok ya, gimana beli rokok di sini? Tapi kalau betul itu jam 10, jam 9 nggak ada orang Pak. Mencoba mengingat ibu warungnya, jam 10 jam 9 gak ada orang kan. Jadi tanggal tersebut kayak gimana? Sepi, nggak ada orang. Di sini tutupnya jam berapa? Jam 12. Tutupnya jam 12 malam. Oh, berarti jam 10 masih buka kan? Masih Tapi mungkin beli rokok. Nggak ada orang lewat banyak tuh Pak, nggak ada. Oh, nggak ada orang lewat banyak. Iya. Oh. Kalau di YouTube tuh, Aep tuh bilangnya kan lagi beli rokok lagi di depan warung kan, dia lihat ya. Di depan SMP 11 sampingnya katanya. Saya beli rokok, lalu saya melihat gerombolan. Atau habis rokok dia jalan? Enggak, malah disuruh pergi katanya pas di tempat rokok itu. Ayo pulang. Makanya saya takut Pak, saya pulang katanya gitu. Oh iya, dia bilangnya lihatnya dari warung ya? Dari warung. Nah sekarang Bapak misalkan puntennya, siap. Bapak jadi Aep, anak-anak di sana. Jangan, saya mah jadi Udin aja. Punten ini misalkan. Oke. Melihatnya bagaimana Pak? Nggak kelihatan. Malam gelap Pak dulu Pak di sini Pak. Belum ada PJU. Udah sih penerangan, lampu penerangan sudah, tapi tempatnya tuh memang sangat benar-benar sepi di sini. Sepi ya? Sepi. Jadi Aep di sini beli rokok, kalau ke sana ya emang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Makanya saya lihat statement Aep kayak gitu, saya geram banget gitu tuh. Sok pertemukan saya, lalu duduk bareng sama si Aep. Berani loh. Saya juga kan orang sini sama dari 2016 juga sebelum kejadian itu ada, saya udah di sini. Bahkan saya tahu sama anak-anak itu. Si Aep bilang Peggy sangat tahu Peggy, sedangkan Peggy orang Pongpongan Pak. Oke lah Peggy sering main di sini, tapi kan sesekali Pak. Gitu tuh. Gimana Aep bisa hafal banget, apalagi kejadiannya udah 8 tahun yang lalu. Saya ingat banget ini pelakunya. Dari mana diterimanya? Saya cuci motor sering di situ juga, saya nggak tahu itu Aep. Kalau memang dipertemukan udah lupa Pak. Aep Dedi mana gitu loh. Jadi gini Pak, temennya Aep yang anak pang itu. Oke. Gimana cerita yang digerebek? Digerebek itu anak si Aep bener keterangannya, anak pang. Bertato, bawa perempuan ke situ ke tempat cuci mobil. Nginep di situ sama warga, digambar tuh. Gambar maksudnya dipantau gitu tuh. Ada digerebek karena dia bertato dan mungkin berani lawan Pak. Makanya terjadi keributan. Ada Aep di situ, Aep kena pukul kan katanya. Nah, selang beberapa minggu kemudian terjadilah Ina. Habis itu kata keterangannya pengacaranya kelima tersangka ini, bapaknya korban dari flyover itu menyisir Pak tempat-tempat yang memang buka gitu loh 24 jam. Ketemulah sama Aep di situ. Ngasih kontaknya bapaknya korban gitu loh, Pak Rudiana. Kalau emang ada lihat sesuatu yang mencurigakan, kabarin saya. Jam 2 itu, jam 5-nya si Aep telepon lah Pak Rudi. Pak ini Pak saya melihat Pak pada malam itu begini. Datang langsung ditangkepin. Oke, aku nangkep nih. Kenapa? Ini menurutku aja ya indikasi si Masnya kayak gedek banget sama kesaksian Aep dan dia berani dipertemukan untuk ibaratnya debat lah ya kondisi saat itu ya. Kalau tadi si Masnya sangat nekenin banget. Yang aku tangkep nih ya, kemungkinan si Mas merasanya, yang aku tangkep nih, mohon maaf kalau salah. Si Aep ini memberi kesaksian seperti itu karena sebelumnya tidak terima temennya digeruduk. Iya, maksudku ya wajar digeruduk, lu bawa cewek malam-malam gitu kan, yang ya tolonglah. Dan juga menekankan saat di YouTube-nya Kang Deddy kemarin saya bilangnya, yo warga sekitar tuh yang pada jadi terkesannya kayak anarkis, ngegeruduk yang padahal sempat ditegur tapi ngelawan kan. Kalau dari cerita Kang Ferry tuh si anak pang itu ngelawan gitu, yang akhirnya ya baku hantam lah terjadi situ. Kalau dari versi Aep kemarin langsung baku hantam aja, nggak pakai tegar-tegur gitu.
si Aep. Jadi menurutku wajar kalau warga setempat asli gitu ya, yang mendengar kesaksian Aep kemarin di channelnya Kang Deddy geram gitu ya. Tolonglah. Tapi emang ini ada statement dari netizen, dari komenan nih, Kiki03. Ibu itu takut kayaknya ibu ini ngeliat kejadian katanya. Dia berasumsi begitu. Asumsinya boleh, berasumsi mah bebas gitu ya. Tapi yang pastinya tadi kan takutnya terlibat mungkin ya. Tapi yang menarik dari Satria Patkar yang kurang fokus ya. Ferry tahu dari mana kalau dia dikasih nomor telepon sama Pak Rudiana? Apakah Ferry menyaksikan? Tadi si Kang Ferry ini untuk Bapak Satria ya, Kang Ferry bilang, kan menurut keterangan kuasa hukum tersangka, pengacaranya tersangka menceritakan bahwa itu kan yang Bu Titin bilang waktu itu Kang Ferry. Jadi mohon maaf Kang Ferry, yuk minum air putih lagi, fokus. Kang Satria dong. Iya, aku yang gak fokus nih, tolonglah. Berarti aku harus minum ya. Kita kasih next ya. Cus. Oh ini sih bisa. Jadi nongkrongnya bisa jadi di depan SMP 11. Ya, bisa jadi ya. Memang di situ Pak, bukan bisa jadi. Jadi malam minggu itu nongkrongnya di depan SMP. Kalau saya nggak tahu kalau malam minggunya ya Pak ya. Cuma memang tempat nongkrongannya yang kalau gang tadi, gang tadi. Kalau nggak di situ ya di dalam itu. Iya, memang warga situ. Oke. Gitu. Cuman Aep melihat peristiwa mereka ngejar pakai motor, melempar. Bentar. Kalau ngejar pakai motor bisa jadi kan ngelarinya ke sini. Iya. Ya kan? Ya. Motor lari dikejar. Itu bisa. Kalau dari sini kan, karena posisinya kan larinya ke sana kan. Kalau kejar sih iya. Tapi kalau lempar batu. Tapi kalau ngelempar batu nggak bisa ngelihat dari sini. Nah iya itu dia Pak. Dia ngelihatnya dari mana? Beli rokoknya di mana? Kalau motor lewat kemudian dikejar oleh 4 orang berboncengan, 8 orang bisa dilihat dari sini. Cuman kalau motor lari nggak bisa menghafal muka. Ya betul. Apalagi motor lari. Aduh. Kalau malam lari motornya kenceng, set, nggak bisa hafal muka, dan itu tiba-tiba kan. Iya. Dan nggak bisa juga ngapal, dilihatin ada tulisan apa, susah juga. Betul. Iya sih. Saya bukan membela ke 7 tersangka ini. Terdakwa ini. Terpidana. Ya, terpidana. Tapi saya meluruskan keterangan statement Aep di channel Bapak itu. Jadi maksudnya bukan mau membela atau kayak gimana ya, tapi mau ngelurusin gitu. Maksudnya si Aep harus ada counternya nih gitu, jangan. Jadi seolah tuh omongan Aep tuh full 100% nyata benar gitu. Tapi begitu dibedah dari Kang Deddy juga. Iya ya, kalau dari sana posisinya begitu. Kan kejar-kejaran logikanya nggak mungkin bawa 20. Nah, emang gitu, nggak mungkin pasti tong gitu kan. Bebelesatan kalau kata bahasa Sunda mah. Begitu lewat, kecuali Aep punya photographic memory. Yang bisa mengingatnya gitu. Bukan Doctor Strange tapi kan si Aep tuh kan. Tapi di sini juga diiyakan kalau misalnya tempat nongkrongnya memang di situ, bukan diduga-duga, tapi memang di situ katanya di situ. Diiyakan ya. Cuma kan yang jadi pertanyaan, benarkah dia hafal mukanya? Iya, Aep gitu melihat dengan jelas pada saat dilemparin batu. Iya, ada kejadian lempari batu dan kejar-kejaran itu, benarkah anak-anak itu? Aep, tolonglah, meresahkan sekali si Aep ini, kumaha teh Aep. Tapi ini di sini katanya kan kalau dari captionnya katanya si Kang Ferry ini dan warga Cirebon siap menjadi saksi di pengadilan gitu kan. Masih saksi untuk mengcounter statementnya Aep gitu. Bahwa seberapa yakin sih Aep udah pertama malam hari. Jarak 100 meter. Terus ngelihat orang kejar-kejaran motornya. Terus ingatan itu terangkum dan di-recall kembali setelah 8 tahun dan masih mengingat. Keren si Aep, sumpah keren. Keren Aep. Photographic memory. Kita kasih next ya. Terus. Ninyo. Yes. Ada alasan atau alibi kenapa Peggy Setiawan itu mengganti nama menjadi Robby saat ke Bandung. Robby Irawan apa kalau nggak salah. Di sini ada Luciana, adiknya Peggy ya, di repost lagi sama BC Leaks. Captionnya, Peggy dikenalkan sebagai Robby oleh bapaknya karena bapaknya takut ketahuan istri mudanya. Ceki wow. Play. Dia anak yang baik, dia nurut juga sama orang tua, dia tidak ikut-ikutan geng motor, dia juga tidak minum, tidak merokok, tidak kayak berkumpul-kumpul sama komunitas motor gitu. Oke, jadi tidak pernah ya kumpul-kumpul, bahkan kumpul aja sama komunitas motor gitu, gak pernah? Tidak pernah sama sekali. Itu Peggy sempat cerita sendiri ke Mbak Lucy? Iya, karena apa? Saya tahu kalau Peggy keluar, kan kalau ikut-ikutan kayak gitu pasti sering keluar, sering kemana-mana, itu tidak, itu di rumah terus. Oke.
pulang kerja juga langsung ke rumah, langsung sholat, langsung istirahat, udah. Oke, nah ketika Peggy terus ditetapkan tersangka, yang ada di benak Mbak Lucy waktu itu apa? Saya kaget sih, jujur saya kaget banget. Beredar itu informasi bahwa Peggy ini menggunakan nama samaran namanya Robi. Nah itu tuh bener nggak Mbak? Itu nggak benar, karena kan di sana kerja sama adiknya. Nah di sana tuh emang dipanggilnya Robi, nama gaulnya gitulah. Nah apa sih, kan bapak di sana kan punya istri lagi. Di sana tuh jadi bapak kenalin Peggy itu sebagai Robi karena takut ketahuan istri mudanya, begitu. Oke, oh itu pernyataan ya dari pihak keluarga seperti itu ya. Tapi aku nggak bisa terima sih. Iya, karena adiknya juga Robi. Iya, kalau misalnya ketakut ketahuan istri mudanya gitu, pakai aja nama lain gitu. Dan terus kan? istri mudanya tahu dari mana kalau misalkan dia siapa nih? Peggy, siapanya? Saudara, ponakan, itu sebenarnya udah clear kan? Iya. Kenapa harus ganti nama? Kan katanya ganti nama dan diakui ponakan gitu kan? Iya, ganti nama tapi Robi nama adeknya iya, gitu kan? Kenapa? Tapi kalau misalkan ini benar pernyataannya, berarti di balik kasus ini ada kasus lain nih, kasus yang mungkin nanti istri mudanya akan menegur atau berkonflik dengan ayahnya Peggy. Ternyata selama ini kamu sudah punya istri gitu. Kalau misalkan ini benar gitu kan. Iya, tapi kemarin di channelnya Kang Deddy kan katanya ditanya Peggy gimana? Oh baik kok, anaknya baik. Berarti kan kenal deket gitu kan. Iya, makanya agak membingungkan ya. Balik lagi, semua potensi bisa terjadi kan. Mana yang bohong, mana yang benar, biar netizen nanti yang menyelidiki ya. Iya, aku bingung juga karena di pas waktu Kang Deddy juga mau wawancarai papanya Peggy gitu kan, itu kan ada istri mudanya tuh. Terus dibilang iya saya juga Peggy di sini bantu kerja juga buat ngirim ke mamahnya. Ya berarti tahu dong. Atau timeline itu sudah berdamai gitu, sudah melewati perkara. Kamu ternyata punya istri tua. Bisa. Nggak ngerti lihat. Kita kasih next ya. Cus. Yo. Yes. Ini nextnya dari Cool News Indonesia. Diposting sama Cool News Indonesia ya. Ada caption Peggy kasus Vina kuasa hukum siapkan 42 pengacara. Ini keterangan dari Ibu Sugiyanti Iriani, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong. Nggak tahu sih alias Perong apa enggak, tapi Peggy Setiawan. Dan katanya ini ceki-ceki. Play. Peggy kasus Vina. Indramayu, kuasa hukum siapkan 42 pengacara. Yang peduli sama Peggy bahwa Peggy tidak bersalah. Mereka yang yakin bahwa Peggy tidak bersalah. Mereka bantu Peggy untuk bebas. Dari satu organisasi atau lebih? Lintas organisasi. Bu, sekali lagi Bu, Peggy tidak yakin tidak bersalah Bu ya? Betul, banyak pengacara pun dari luar kota menyupport Peggy untuk membantu Peggy untuk kebebasan Peggy. Berarti tertarik bergabung karena mereka yakin? Iya, betul, tertarik bergabung karena mereka yakin dan mereka akan membela kebebasan Peggy. Dari mana aja Bu organisasinya Bu pengacara? Dari KI, dari Pradi, AI juga ada. Dari dari Pradin juga ada, ya, banyak lintas organisasi lainnya. Berapa tadi bergabung? 40 ya Pak? 42 malam ini baru 40. Mungkin nanti masih nambah. Oke, siap. Wow. Per kemarin diinfokan oleh kuasa hukumnya Peggy sendiri ada 42 pengacara yang katanya mau membantu. Sepertinya kalau menurutku yang 42 sih kayaknya sukarela ya, pro bono gitu kayak. Kalau bayar satu aja berapa gitu kan. Terus kalau ngelihat kondisi rumah mamahnya kayak tidak memungkinkan gitu untuk benar-benar nge-hire gitu kalau lihat kondisi saat itu ya. Iya. Sepertinya juga nambah lagi katanya. Sepertinya juga akan nambah lagi. Gimana nih Santai People? Jadi kalau flow-nya aku mirip-mirip, warnanya tuh mirip kayak case-nya Jessica kan pada saat itu kan sampai berapa tuh? 1000 apa ya? 1000 pengacara gitu kan ya. Nggak dibayar, gerak sendiri mau gitu karena ya mungkin menurut mereka ini ada yang nggak beres atau kayak gimana gitu, makanya mereka mau turun gitu. Tapi salfok juga 42 pengacara. Mantap, kita kasih next ya. Nih Yes. Bang Johnson juga berstatement katanya siap bela Peggy Setiawan yang diduga menjadi korban salah tangkap. Ceki-ceki wow. Play. Bukan hanya pertaruhan dunia nyata, tapi ini sudah pertarungan roh. Jadi doa saya menyertai Peggy dan keluarga dan juga tim pengacaranya agar sungguh-sungguh menghadapi tuduhan yang sangat berat ini, ya kan? Di tengah-tengah praktek indikasi dari proses penegakan hukum yang buruk, yang salah gitu ya. Apalagi mengandalkan 3 dunia nyata, dunia goib dan dunia maya. Jadi ini sangat berat menurut saya tuduhan-tuduhan seperti ini. Jadi
Saya kira tim lawyernya harus bikin tim yang sungguh kuat untuk menghadapi ini semua. Dan juga menurut saya penegak-penegak hukum lain juga harus melakukan evaluasi dan eksaminasi nih terhadap orang-orang yang menangani ini, karena ini kan akan jalan lagi ke depan kan. Akan ada PK mungkin, akan ada pemeriksaan dan Peggy dibawa ke pengadilan. Kalau diulang lagi ya rusaklah negara ini. Oke, Abang berarti Peggy teriak-teriak nggak bersalah di depan kamera dan sebagainya. Mungkin Abang sebagai kuasa hukum apakah bisa mempercayai atau dianggap netizen kan benar gitu ya? Bagi seperti apa? Saya mengerti lapangan. Bagi saya itu keberanian yang sangat luar biasa dan harus dilindungi oleh undang-undang, karena pasal 53 dia harus didampingi oleh pengacara karena dia dituduh hal yang sangat serius dan ancaman hukumannya berat. Ya, selain itu juga menurut saya ya jangan dimanipulasi, semua prosesnya harus transparan dan akuntabel ya, agar Peggy pun berhak mendapatkan keadilan dan kebenaran. Sekali lagi jangan sampai mengadili dan memvonis orang yang tidak bersalah. Oke, nah kepolisian juga merubah statement DPO-nya nih, Bang. Menurut Abang sendiri seperti apa? Ya itu dia, kan putusan pengadilan ini jelas ya kan. Tiba-tiba meralatnya tuh pakai konferensi pers itu kan bisa terkena berita bohong, dan menurut saya tadi saya setuju sama Pak Arianto tadi, ya harus dilaporkan yang kayak begini-begini nih, dan Kapolrinya harus bertindak karena institusi ini taruhannya, legitimasinya. Kenapa? Karena polisi kan nanganin ITE juga, kan berita bohong juga. Kalau dia sendiri terlibat kayak begini, ya rusaklah legitimasi polisi yang kita cintai. Saya nggak mau itu terjadi. Jadi berhentilah konferensi pers itu, kerja yang benar, bawa kasus ini ke pengadilan dan berikan pendampingan dan lawyer dan dibuat transparan agar keadilan bisa berdiri tegak. Nah, sebagaimana kasus Sambo, jangan sampai kasus Engkon Karta, rusak kita semua. Berarti bisa dibilang lebih baik untuk soal DPO ini tuh tidak usah dipublish dulu ya, dikerjakan dulu ya, Bang. Lah, apalagi itu konferensi persnya juga BAP saksi dijadiin bahan konferensi pers. Janganlah, kerja dulu yang benar. Pak Kapolri evaluasi itu ya, terutama simpul-simpul penting agar ilmiah ini sungguh-sungguh dilakukan, bukan sekedar proses yang sebenarnya akhirnya mempermalukan proses penegakan hukum kita. Ya, saya kira ini yang harus segera dilakukan. Oke. Terakhir Bang, jika diminta nih Bang untuk membela Peggy Setiawan, Abang akan seperti apa nih? Membela? Saya tentu bersedia masuk ke dalam tim pembela karena sudah ada lawyernya, dan doa saya bersama dengan Peggy, mudah-mudahan Tuhan memberikan kekuatan ya agar dia mampu menghadapi ini. Dan ingat, semua orang harus praduga tak bersalah, jangan menuduh orang sebelum diadili karena banyak soal yang masih harus dipersoalkan. Jadi mari kasus ini kita bawa ke pengadilan dan hak-hak dari Peggy diberikan dan keluarga dilindungi, jangan ada teror-teror, tekanan dan lain sebagainya. Prosedurnya ditempuh gitu agar tidak proses penegakan hukum yang sesat. Saya siap membantu Peggy dan keluarganya. Terus berjuang sampai akhir nanti. Terus berjuang, karena ini bukan hanya kepentingan Peggy, tapi kepentingan kita semua yang bisa potensial jadi korban sama seperti kasus-kasus ini. Netizen, citizen, ayo ya, akademisi jangan diam saja, karena ini taruhannya adalah integrated criminal justice system kita yang kelihatannya sudah semakin rusak dan berbau busuk. Oke, siap Pak. Hanya sesuai dengan namanya ya, Bang Johnson ya. Kalau Hero Mobile Legends, Johnson itu tank ya, maju paling depan ya. Tapi tadi kita dengar sendiri konfirmasi dari Bang Johnson yang katanya siap kalau misalkan diminta oleh kuasa hukum ya kan, balik lagi udah ada. Berarti kondisinya kalau yang aku tangkap leadernya tuh ibu tadi tuh, leader tim kuasa hukumnya. Membawahi 42 support gitu ya, pengacara juga, dan Bang Johnson siap kalau misalkan ibu kuasa hukum Peggy tadi meminta Bang Johnson untuk bantu. Karena pesan dari Bang Johnson harus punya tim kuasa hukum yang kuat katanya ya. Kenapa kuat? Nanti cari tahu sendiri gitu kan. Enak ngomongnya. Terus di sini juga apa ya yang aku lihat, dia bukan cuma Bang Johnson ini bukan cuman kayak ngelihat ke Peggy-nya doang, tapi ngelihat keseluruhannya. The whole case-nya gitu. Iya, karena ini yang dipertaruhkan nama
kepolisian nih gitu. Jadi jangan sampai blunder mungkin kayak gitulah ya. Mungkin begitu kali ya. Tapi menariknya Bang Hotman juga berkomentar soal Peggy nih. Meluncur. Ninyo, bisa dibilang satu suara dengan netizen kebanyakan dan juga satu suara dengan Bang Johnson ya. Di sini diposting sama Pisangku belum masak rekordan dari press kompres Bang Hotman tadi jam 2 tuh. Captionnya Hotman Paris, bukti hukum belum begitu kuat untuk menyatakan Peggy sebagai tersangka DPO. Ciki-ciki wow. Kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan Peggy ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Karena 5 dari terpidana yang sama-sama mengaku melakukan tidak membantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat, hanya 1 yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Terhadap Peggy belum ada jawaban yang pasti. Itu jawaban kami. Masih perlu diselidiki lebih lanjut. Ya, belum bisa disebutkan total salah tangkap atau memang itu orangnya. Tapi dari segi hukum pembuktiannya masih sangat lemah. Apalagi 5 terpidana mengatakan Peggy ini tidak terlibat. Itu jawabannya. Waduh, Bang Hotman di sini fair play ya, nggak mau sembarangan ini aja ya. Dia melihat kondisi di lapangan gitu ya. Begitu dia ngelihat yang katanya BAP baru dari 6 yang ditanya, mungkin 1 itu Ripaldi atau kayak gimana aku nggak ngerti. 6 itu siapa aja, tapi 5-1 loh. 5 yang mengatakan tidak tertangkap. Tidak terlibat. 1 yang mengatakan terlibat. Tapi menurut aku Mang, kayak apa ya? Kalau mengacu ke omongannya para tersangka ini yang 5 ini gitu ya, 5-1 ini, kayaknya aku mengacu ke omongannya Bang Reza Indragiri. Karena kalau cuman omongan doang itu bisa lupa ingat gitu. Kesana sih aku mikirnya. Kalau aku mikirnya kayak gini, masa sih dia sebegitunya melindungi si Peggy gitu? Kalau emang misalkan 5 tersangka ini taruhlah bohong gitu kan, bilang tidak terlibat. Yang harusnya kan nanti kita play juga video dari Bang Hotman, harusnya kan kayak nggak terima, enak aja dia melakukan juga tapi ada di luar, gua di dalam gitu. Ada apa segitu powerfulnya si Peggy ini? Pakai gimana? Coba kita kasih nextnya. Ninyo. Nextnya statement Bang Hotman atau pernyataan Bang Hotman soal 2 DPO yang dihilangkan, kata tadi dinyatakan fiktif. Ini dia ceki-ceki wow. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu loh. Ya. Belum ada alasan jelas dari Polda Jabar terkait dengan pengusutan 2 DPO lain ya Bang ya? Nggak ada alasan yang jelas ya? Alasannya apa? Nggak ada? Alasannya tidak ada. Jadi namanya itu tidak diakui oleh para terpidana lainnya juga. Asal-asal sebut aja katanya. Asal sebut aja. Betul. Jadi sekali lagi atas 2 fiktif ini sudah banyak versi yang menyatakan. BAP pertama 2016 menyatakan ada 3 DPO. Surat dakwaan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Surat tuntutan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Temuan persidangan, perdebatan di sidang juga mengatakan ada 3 pelaku ini. Putusan juga mengatakan begitu. Putusan yang sudah final. Jadi yang mana yang berlaku, putusan pengadilan atau pernyataan lisan dari penyidik? Makanya kita mengatakan itu pernyataan yang menyatakan itu fiktif terlalu tergesa-gesa. Bilang aja belum berhasil menangkap, itu kita lebih bisa terima. Kalau disebutkan polisi belum berhasil menangkap karena sudah kelamaan, ya bisa kita terima. Tapi kalau dibilang fiktif, kita tidak bisa terima. Itu pernyataan dari keluarga. Bang Hotman, gimana tuh si Bang Hotman? Tuh rada ngeri di akhirnya. Tapi berarti anggaplah benar kegocek sama pengakuan asal sebut gitu. 5 elemen tadi yang menyatakan bahwa ada 3 DPO ini kegocek semua gitu.
gila sakti banget gocekannya gitu sampai 5 elemen ini kegocek semua. Jadinya kebayang banyak rentetan yang pada saat itu kegocek, berarti tidak dilakukan cross check ulang gitu apakah keterangan tersangka gitu kan bener itu, sampai ada 5 bagian yang kegocek tadi. Aduh, tolonglah ini teh gimana? Jadi mana yang bener atuh? Kita meluncur kelasnya aja Nyo. Cus. Nih Nyo. Yes. Kelasnya di dunia per FYP-an TikTok sedang ramai membongkar jejak digital Linda yang katanya trauma, tapi ada viti-viti dia joget-joget Pargoy dan juga joget-joget yang lainnya ya seperti TikToker pada umumnya gitu. Ini bahkan sampai diposting sama Mbak Rara pawang hujan yang gitu loh yang waktu di Mandalika itu, sampai diposting dikasih caption, "Bang, di tag ke Bang Hotman Paris, ini Linda versi gaulnya." Cantik ya. Tolonglah. Di sini ada caption di videonya ya. Linda katanya kamu kata ibumu trauma. Ini VT dia 2021 2022 yang enggak kelihatan traumatnya sih di sini joget Pargoy lancar ceki-ceki wow. Play. Udah capek-capek gak ngerespon cowok lain, malah di ghosting. Anak dajal. Ya. Iya, tapi lucu juga sih kalau misalkan statementnya selama ini setelah kejadian gitu kan trauma gara-gara video kerasukannya viral gitu kan, sampai sekarang masih trauma, tapi ada video-video berseliweran yang dikorek sama netizen gitu. Nggak cuma Pargoy, ada joget yang Darboy, ada juga lagi korokan. Banyak lah, nanti aku sampai kepikiran ini dibikinin Linda Kor kayaknya cukup deh materinya, banyak banget soalnya yang berseliweran gitu. Gila netizen kalau ngamuk begitu, korek jejak digitalnya. Begitu dapat mukanya aja udah langsung bisa ngorek-ngorek. Trek ya, walaupun segini nih kan kemarin yang pas di Kang Deddy ketutupan masker gitu kan, terus yang di siapa namanya? Di abis diwawancara yang abis diperiksa itu pas wawancara ketutupan masker gitu, dikorek sama netizen itu. Sampai Mbak Rara pawang hujan yang ngeposting, tolonglah, yang nge-repost maksudnya ya. Iya. Udah kita menuju ke yang itu Super Thanks. Luncur. Cus. Ya. Yes. Super Thanks kita kali ini one and only dari Saninata. Nggak percaya omongan Linda yang ini katanya. Terus wajahnya beda nggak sih sama Linda yang kesurupan kemarin? Amprokin aja semua Linda sama Mel, sama si Mel ya. Saksi kasus ini penuh kebohongan. Siapa dalangnya? Waduh, disambut sama Ricky Abdurrahman. Dari awal Linda emang nggak bisa dipercaya lah kesurupan. Kalau dipercaya tanpa harus ada kesurupan juga keluarga atau polisi harus kritis minta otopsi penyidikan kematiannya. Murni kecelakaan apa gimana? Karena janggal kalau cuman kecelakaan tunggal, jangan nunggu kesurupan. Buat Aing kesurupan cuma kebetulan aja. Mungkin Aing mungkin alam bawah sadar si Linda juga curiga sama film yang aku kisah nyata gimana sih wong Linda yang temen deket sama kesurupan, 2 orang yang berbeda di FB ada filmnya juga jadi kebolier, film dengan embel-embel kisah nyata, nyatanya ngawur, Linda beda woi katanya tuh. Dan si Aep harus diselidiki. Aep lagi di counter ya. Bojes, numpang nambahin komentar Kak biar rame katanya. Ingat Mang, aku udah pernah sebutin 4 ciri-ciri psikopat kemarin. Kira-kira Linda masuk kriteria nggak? Katanya lagi coba kita telusuri kasus banda Kobo yang pernah terbongkar di Cirebon tahun 2016. Lebih masuk akal kalau ada dendam, jadi pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan Bojes. Via numpang lapaknya Kasani belibet deh lu Linda katanya 2015 sudah ada WA, udah berubah-berubah keterangan kayak pinter banget ngarang cerita jadi penulis novel, dah nampaknya emosi sama Linda ya. Nunu Rasana. Memang dari awal itu yang aneh itu prosesnya penyelidikannya, asal cepet selesai. Kalau dari awal penyelidikannya benar nggak akan runyam kayak gini. Makanya harus ada oknum yang punya jabatan yang bertanggung jawab. Tolonglah Pak Rudi, Anda yang tahu semuanya. Kalau Bapak diam cuma akan menambah beban Bapak. Lala siapa numpang komen Kak? Di sini saya kok malah nggak terlalu tertuju dengan si Peggy ya. Logikanya gini, di saat kejadian ada 2 orang kobran. Kenapa yang dibahas ini? Oke, dari sisi Vina saja. Kenapa jarang orang membahas atau mencurigai dari sisi Eki? Bisa jadi niat awal. Ini aku udah tahu pada baca-baca dari mana nih. Fast Talk official. Linda kesurupan. Oh ini dialog, bisa baca sendiri.
Andigan, ini kasus mau diperpanjang seberapa panjang lagi ya? Pertama si Mel bilang boncengan sama Linda di hari itu Linda, yang ini bukan, itu aja dulu. Kalau iya berarti salah satu. Lir aku udah bawa si Mel juga ngari-riuh wae Prajas Official. Sumpah ini makin mumet sih Mang. Waktu ditanya Kang Dedi, Linda bilang Vina pernah curhat, sedangkan waktu ditanya wartawan nggak pernah curhat. Halo ya. Benar kata Mamang, aku bener-bener kayak kurang puas banget, kayak masih ada something gitu aja. Beda banget sama kasus-kasus lain. Kalau udah ketangkep pelaku dan semacamnya kayak ada keputusan gitu. Tapi beda kali sama kasus sama ini kasus kayak kurang puas, ada kayak kejanggalan walaupun pelaku utama atau tersangka katanya sudah diamankan. Semoga keadilan secepatnya ditegakkan ya, amin. Nah ini mewakili para netizen di TikTok yang ramai bersuara nih, kayak masih ganjel nih, masih ada kejanggalan mungkin ya. Habis. Terima kasih kepada para the one and only Sultan Santikita Saninata yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonya dan Mamang dan juga Abu. Ada Pakun juga duduknya Bobo. Dua terbangkok cabut dulu dan